Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cinta. Salam sehat dan sejahtera selalu ya guys. Oke. Nah, sesuai dengan judulnya, ini part yang pertama yang akan saya bahas ya, yaitu Alhamdulillah cinta. Alhamdulillah cinta gitu ya. Jadi sesungguhnya kita telah banyak menemukan di kartu undangan dan lain sebagainya itu kata-kata sesungguhnya bahwasanya Allah itu menciptakan segala sesuatu itu secara atau dengan berpasang-pasangan, iya kan? Silakan dilihat surat apa itu. Nah loh, lantas gimana apabila ada yang masih jomblo gitu? Nah ya, jadi gini solusinya. Yang pertama, jika kita masih jomblo dan ingin memiliki pasangan yang tepat untuk kita, yang pertama tentunya adalah kita harus berdoa meminta yang terbaik pada Allah, ya kan? Meminta agar disegerakan. Terus yang kedua, tentunya setelah kita berdoa, jangan lupa diselingi juga dengan ikhtiar ya. Jadi kita juga harus berikhtiar. Ikhtiar itu usaha kita. Gimana caranya biar dapat atau istilahnya itu ketemu dengan sang jodoh. Jadi tentunya banyak macam-macam ikhtiar, bisa dari teman ke teman, yaitu kita harus memperbanyak relasi, bersilaturahmi dan lain-lain sebagainya ya, dan mengikuti community gitu, siapa tahu di situ ada calon kita begitu. Dan yang ketiga, lantas setelah itu yang ketiga yaitu kita harus menentukan karakter atau kriteria. Yang saya maksud adalah, maaf yang tadi itu saya ralat, jadi yang saya maksud yaitu menentukan kriterianya loh kawan ya. Kita tentukan, setelah itu kita menentukan kriteria, mau itu yang tinggi, semampai gitu ya, kriteria kita khususnya misalnya bagi yang wanita, yang entah itu bagi wanita maupun laki-laki, yang cantik, yang tampan, dan masih banyak yang lainnya gitu ya. Terus apabila sudah ada any something gitu ya, jangan lupa melakukan ta'aruf. Apa sih ta'aruf itu? Ta'aruf syar'i yaitu kita melakukan pendekatan yang tujuannya untuk setelah dari ta'aruf, yaitu untuk jenjang setelahnya, yaitu lamaran dan langsung menikah ya. Ta'aruf itu gimana pendekatannya? Bukan seperti halnya orang-orang pacaran dan lain sebagainya, tapi ta'aruf syar'i di sini yaitu kita to the point di sini, yaitu kita melakukan mediasi tanya jawab antara pasangan yang disuka gitu. Nah, di dalam ta'aruf ini di situ kan harus jujur ya. Ada beberapa pertanyaan termasuk intens yang harus dijawab dengan jujur dan jelas dan disaksikan. Kita harus bawa seseorang karena kita nggak boleh berduaan ya. Jadi di dalam sama masa ta'aruf, tanya jawab, bagaimana tentukan visi misinya, bagaimana untuk ke depan, untuk pernikahan apa ini. Nah, setelah kita ta'aruf, di situ kita akan menemukan apakah hati kita itu dengan si dia lebih cenderung banyak kecocokan, cocok dalam hal yang positif, karena cocok itu ada dua.
ada cocok yang negatif. Maksudnya cocok negatif itu gimana? Saya kasih contoh. Cocok negatif yaitu misalnya ngambek. Kalau ngambek itu terlalu lama dan nggak bisa terus suka meledak gitu. Maksudnya mudah emosi gitu, atau mungkin ya istilahnya tuh banyak cocok negatif itu supaya jangan ya. Tapi di sini kita mencari cocok yang positif. Gimana sih cocok positif itu? Yaitu gimana ketika yang pertama sama-sama menyukai dakwah, pengajian, suka kalau misalnya hilaf supaya minta, suka diberikan nasihat atau menasehati itu ya. Terus ya dan lain-lain sebagainya gitu. Itu ta'aruf. Setelah dari ta'aruf kita mencari kecocokan, di situ apabila lebih banyak cocok yang positif, silahkan Anda istikharah. Kita sholat istikharah, minta sama Allah apakah ini baik untuk hidup saya, agama saya, dan lain sebagainya. Di situ sudah ada tertera sesuai dengan doa sholat istikharahnya, ya kan? Dan setelah hasil dari istikharah itu tentunya kalau cocok pasti akan didekatkan, semuanya jadi mudah dan lancar, dan sebaliknya ya. Jadi kita kembalikan sama Allah. Jadi ketika kita ta'aruf, belum tentu pas kita langsung, belum tentu kita pas cocok gitu, karena dalam ta'aruf itu kita mencari kecocokan yang positif begitu ya. Jadi alhamdulillah cinta, begitulah beberapa tips gimana cara kita mendapatkan pasangan yang tepat. Oke ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Jadi kurang lebihnya mungkin ada salah kata, seperti halnya kata pepatah, apabila ada jarum yang patah supaya jangan disimpan di dalam peti. Jadi apabila ada kata-kataku yang salah, tolong jangan disimpan di dalam hati ya. Alhamdulillah cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.